Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Rabb, Tuhan alam semesta, yang telah memberikan, menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmat. Di antaranya nikmat kita bisa hidup di dunia. Oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberi kesempatan untuk bisa bernapas pada hari ini, ya, masih bisa berjalan. Alhamdulillah, nikmat masih bisa bangun dari tidur. Nikmat, ya. Alhamdulillah masih bisa melihat matahari yang cerah sekarang, ya, yang indah di hari ini berangkat sekolah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ucapkan segala puji bagi Allah Rabb alam semesta yang telah memberikan kepada kita masih hidup sehat, nikmat sehat walafiat. Masya Allah, bisa sekolah, ya, bisa sampai di sekolah ketemu teman-teman, ya, yang soleh-solehat. Ucapin apa? Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, memuji Rabb kita yang maha agung dan maha besar, Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk belajar ke sekolah. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita menuntut ilmu, ya. Perhatikan anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berangkat ke sekolah untuk belajar, menuntut ilmu, sehingga menjadi anak-anak yang pandai, pintar, mengetahui agamanya, mengetahui ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita. Kita menjadi anak yang soleh-solehat dengan berilmu, ya, dengan beramal, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita belajar menuntut ilmu. Ini alhamdulillah nikmat dari Allah. Nikmat yang lain, anak-anak sekalian, ya, di pagi hari bisa sarapan, ya, bisa minum, ya, bisa diantar sama abi dan umi ke sekolah, ketemu sama ibu guru, bapak guru, ibu guru, ami-ami. Alhamdulillah pada hari ini dan seterusnya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala sangat banyak. Terutama nikmat yang paling besar apa? Dari segi nikmat, kalau kita menghitung nikmat-nikmat Allah itu sangat banyak, tidak bisa terhitung, ya. Dari ketika kalian sebelum lahir saja sudah dapat nikmat dari Allah. Ketika lahir terus, ya, sampai sekarang banyak nikmat Allah itu. Kalau dihitung satu-satu banyak sekali, ya. Mungkin catatan yang tebal itu nggak cukup. Jika kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitungnya, saking banyak. Tapi ada nikmat yang besar, anak-anak sekalian. Ya, apa yang saya jawab? Apa nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita setelah nikmat hidup kita, nikmat kesehatan, nikmat memiliki abi dan umi? Masya Allah, mumtaz, pintar, ya, barakallahu fiik. Siapa namanya? Siapa? Rasyid. Masya Allah, Rasyid, orang yang diberi apa petunjuk, ya, kepandaian, Masya Allah, ya, cerdik namanya Rasyid, ya. Nah, jadi nikmat yang paling besar apa tadi itu? Nikmat yang paling besar, nikmat hidayah di agama Islam. Kita orang muslim, alhamdulillah
Betapa banyak orang-orang tidak beragama Islam. Nikmat hidayah iman. Ya, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb pencipta alam semesta. Alhamdulillah, nikmat beriman kepada Nabi kita yang mulia yang sangat kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat iman ini mahal, sangat berharga. Nikmat iman Islam, jika seandainya dibandingkan dengan kekayaan sepenuh bumi, ya, emas sepenuh bumi, berapa tuh jumlahnya banyak dibandingkan dengan nikmat hidayah, petunjuk Islam dan iman. Kita jadi orang muslim, kita beriman pada Allah, itu tidak sebanding, sangat besar. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat itu kepada hamba-hambanya yang dipilih oleh Allah, yang Allah cintai. Ya, semoga kalian anak-anak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yang ikhwan yang awal termasuk hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita beragama Islam, beriman, kemudian kita juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada orang tua, kepada guru, itu nikmat besar. Baik, anak-anak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kalian mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Ustaz ya ada di depan kalian ini akan menyampaikan sebuah materi, ya, pembelajaran yang sangat penting yang harus diketahui setiap anak muslim muslimah, harus tahu tentang hal ini. Ya, kira-kira apa yang akan kita bahas, ya? Anak-anak sekalian, rahmati Allah, ada yang tahu apa yang kita bahas pada hari ini? Tentu tentang akidah, tentang masalah akidah, ilmu akidah, yaitu tentang mengenal Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Rabb kita, Tuhan kita, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sering mengatakan dan banyak berdoa dengan nama Allah yang satu ini, yaitu Ar-Rabbu. Ya, tadi di awal kita mengucapkan sebuah kalimat, itu kalimat syukur, ya. Kalau kita dapat nikmat dari Allah, ucapinya apa? Ucapannya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Di sana ada nama Allah yang mulia, Rabbil Alamin, Ar-Rabb. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Kita katakan Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Dan kita kalau zikir pagi, petang, siapa yang hafal sering menyebut nama Allah Rabb ini, ya. Zikir pagi, kira-kira di mana doanya di sana yang ada nama Allah Ar-Rabb? Sebelum Ustaz kalian nanti menjawab, makna arti Ar-Rabb itu, Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Rabb kita adalah Allah. Rabb artinya adalah yang Maha Pencipta, yang Maha Penguasa, yang Maha Pemilik alam semesta. Itu arti apa? Ar-Rabb, salah satu nama Allah yang sering diucapkan oleh kita. Di dalam Quran banyak nama Ar-Rabb. Selain nama yang agung itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, adik, Ar-Rabb itu artinya apa tadi? Yang Maha Pencipta segalanya, yang Maha Penguasa, yang Maha menguasai, yang Maha Pemilik, yang Maha memiliki, merajai, menguasai seluruh alam semesta. Itu arti Ar-Rabb. Kalau bahasa Indonesia sudah diterjemahkan Tuhan. Nah, karena yang memiliki sifat ketuhanan itu hanya Allah. Allah yang Maha Pencipta, Al-Khaliq, yang Maha Pencipta. Allah yang Maha menguasai,
yang maha merajai. Al-Malik, yang maha merajai. Allah yang maha mengatur, yang mengatur alam semesta, mengatur malam dan siang, mengatur kalian bisa bangun, bisa aktivitas, bisa makan, bisa duduk, bisa jalan, bisa berlari. Ya, itu bisa baca Quran adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-Mudabbir artinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, Maha Pencipta segala sesuatu. Al-Malik, yang maha merajai, menguasai alam semesta. Al-Mudabbir, Al-Mudabbiru, yang maha mengatur. Jadi seluruh alam semesta, di langit, di bumi, seluruh isinya yang ngatur cuma satu, Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah, dialah Allah yang maha ahad. Apa ahad itu? Ahad apa artinya? Yang maha esa. Bisa lihat maha esa tuh, jarinya cuma satu, jangan salah ya. Kalau bilang ini Allah itu begini, salah. Apalagi begini, keliru itu. Jadi Allahu ahad. Ahad itu lihat, jarinya satu apa dua? Satu. Jadi Allah itu satu zatnya, tidak ada duanya, tidak ada sekutu baginya di langit di bumi. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang mengatur kecuali Allah. Tidak ada yang memiliki merajai di alam semesta kecuali Allah. Ahad, yang Maha Esa. Kalian ingat kisahnya Bilal bin Rabah. Siapa Bilal bin Rabah? Iya, sahabat Nabi tentu. Nah, yang terkenal dari Bilal, ya, siapa Bilal? Yang terkenal dengan Bilal itu sebagai apa di zaman Nabi? Pintar, mumtaz. Muazzinnya, salah satu muazzin Nabi yang suka adzan. Adzan ini besar pahalanya. Sahabat Nabi Bilal bin Rabah, yang suaranya indah, suaranya lantang, maka ditunjuk menjadi muazzin Nabi. Ya, di Madinah kurang lebih 10 tahun semenjak dibangunnya Masjid Nabawi di Madinah itu Bilal. Ada yang kedua muazzin Nabi. Siapa yang hafal muazzin Nabi? Alqa apa? Selain Bilal. Nanti anak-anak Anida harus tahu muazzin Nabi ada dua. Yang pertama Bilal bin Rabah, yang kedua Ibnu Ummi Maktum. Ibnu di sini artinya nama aslinya Abdullah Ibnu Maktum. Orangnya nggak lihat, tapi pandai adzan, suaranya indah. Orang nggak lihat mau adzan, kalian belajar adzan yang bagus suaranya, ya. Nah, ini tuh panggilan untuk sholat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bilal bin Rabah kisahnya ya, beliau ketika masuk Islam itu kan disiksa supaya keluar daripada Islam. Bilal bin Rabah ini dia sangat kuat imannya, nggak mau keluar Islam, itu disiksa. Maka apa yang diucapkan Bilal ketika ditindih badannya sama batu? Bayangin sahabat Nabi ya, ditindih badannya, disimpan di padang pasir yang panas. Kemudian sama tuannya itu ya, wahai Bilal, ayo kamu mau keluar enggak dari agama Islam? Kalau keluar maka akan kami bebaskan. Maka Bilal sambil tersenyum, tidak. Dia bilang ahad. Dia bilang memanggil nama Allah, itu ahad yang Maha Esa. Yang Maha Esa enggak mau menyekutukan Allah. Itu Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Ya, dan di mana Bilal itu telah terdengar suara sendalnya di surga sebelum Bilal masuk surga. Termasuk sahabatnya dikabarkan masuk surga. Ya, Bilal bin Rabah harus mencintai sahabat Nabi ya, dan Bilal bin Rabah. Karena apa? Saking kuat akidahnya, dan dia mengatakan Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Tidak boleh berkeyakinan Allah ada dua, ada tiga.
Boleh enggak? Oh, tidak boleh, itu bukan akidah Islam, ya. Nah, jadi meyakini Allah ada 2 dan 3 itu adalah kekufuran. Itu adalah kemusyrikan dan bukan muslim, bukan mukmin dan bukan muwahhid, bukan seorang Islam yang beriman dan bertauhid. Jadi orang yang bertauhid, anak-anak yang bertauhid, yang soleh-solehat itu meyakini Allah itu ahad, Allah itu satu, Allah itu satu, Maha Esa, dan tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah mengetahui Rabb kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga arti Rabb itu dan ayatnya yang disebutkan, yang sering kita baca di surat Al-Fatihah. Ya, ayat keberapa itu? Yang di sana menunjukkan dalil atau ayat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabb kita, Rabb alam semesta, Rabb seluruh alam, yang menciptakan, yang memiliki, yang merajai alam semesta. Ayatnya yang sering kita baca, ya, surat apa tadi? Surat apa tadi? Al-Fatihah. Ayat berapa tuh? Ayat pertama apa kedua, ya? Ayat kedua. Kan pertamanya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat keduanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabbil Alamin, Rabb alam semesta. Maksudnya apa Rabb alam semesta? Yang menciptakan alam semesta, yang memiliki alam semesta, merajai alam semesta, yang mengatur alam semesta. Alam itu adalah segala sesuatu selain Allah, itu alam. Alam semesta itu alamnya para malaikat, itu alam. Malaikat ada alamnya, meskipun kita tidak melihat. Di mana tempatnya para malaikat, rumahnya di mana Pak malaikat itu? Di langit malaikat, cuman ada yang ke bumi, ditugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat yang menyampaikan wahyu Jibril, malaikat yang mengatur urusan hujan dan tumbuh-tumbuhan turun ke bumi, Mikail namanya. Nanti ada malaikat meniup sangkakala, yang meniup sangkakala ini hanya yaitu apa? Tanduk atau yang ditiup intinya nanti, dan akan menghancurkan alam semesta, namanya Israfil. Tapi malaikat rumahnya di mana? Para malaikat di langit pertama, kedua, ketiga, ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ketujuh. Itu tempatnya rumahnya para malaikat. Ya. Jadi itu ada alam malaikat, ada alam jin, itu alam. Itu yang menciptakannya Allah, yang menguasai Allah seluruhnya malaikat, yang merajainya Allah, yang mengatur Allah. Alam jin ada. Jin di sekitar kita di bumi ada. Ya. Mereka ada yang jin Islam ikut sholat di masjid, dia mungkin ikut ngaji. Ya, muslim. Ada yang jin suka mengganggu, itu syaitan. Tempatnya di kali-kali itu yuk, di tempat-tempat yang kotor, di WC gitu ya, apa namanya, di toilet. Maka jangan lama-lama kalau di kamar mandi, itu tempatnya syaitan. Kan kalau kita doanya apa kalau masuk kamar mandi? Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa artinya Nanya? Kan itu doanya, perlindungan kepada Allah dari setan. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu, minal khubuthi, dari jin. Dari jin itu setan, dari golongan jin yang enggak kelihatan, yang laki-laki, wal khaba'ith, dan dari jin setan dari golongan perempuan. Jadi jin ada laki-lakinya, ada jin perempuannya yang suka mengganggu dan dia enggak menyembah Allah, dia kufur, itu syaitan, ya. Nah, itu ada jin, ada alam jin. Itu ciptaan Allah semuanya. Malaikat, ada alam manusia kita semuanya nih, alam manusia.
Kita ini semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diatur, dimiliki, dirajai apa? Allah yang merajai manusia seluruhnya. Malikin nas, rajanya manusia. Ya. Ada alam hayawan, ya. Alam hayawan itu ciptaan Allah semuanya. Dari yang kecil, yang besar. Ada alam tumbuh-tumbuhan. Semua yang kita saksikan itu alam semesta. Ya, alam semesta. Dan kita ini adalah bagian daripada alam tersebut. Jadi alam semesta itu diciptakan, diatur dan dirajai, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma siwallahi alamun. Semua sesuatu selain Allah itu alam pokoknya ya. Alam, bumi, langit, matahari, bulan, malaikat, jin, manusia, hewan, itu alam. Dan ana wahidun min dzalika alam. Dan kita, aku, kami, ustadz, kalian, Abi, Umi, Pak Guru, Ibu Guru, Ami, semuanya adalah bagian daripada alam itu. Apa maksudnya? Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi yang Ustaz singgung ya, kita di pagi hari itu sering mengucapkan nama Allah Ar-Rabb ini. Yaitu 3 kalimat ya. Hafal enggak? Raditu billahi robba. Terus apa lagi? Wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Yang pertama apa? Kita sebut nama Allah. Raditu billahi robba. Aku ridho, aku rela Allah sebagai Tuhanku, sebagai Rabbku, Rabbi Allah sebagai Tuhanku, Rabbuna sebagai Tuhan kita semua. Nah, kita berikrar setiap pagi, setiap sore itu ya menyebut kata Allah, yaitu Rabb. Raditu billahi robba. Aku rela, aku ridho Allah sebagai Rabbku. Maksudnya apa tadi? Sebagai penciptaku, yang menguasaiku, yang merajaiku, yang memilikiku, yang memiliki apa seluruh diriku. Jadi setiap saat kita mengucapkan doa itu. Belum lagi dalam sholat tadi, Alhamdulillahirabbil alamin. Berapa kali itu sehari? 17 kalau belum sholat sunnah. Sering mengucapkan nama Allah Ar-Rabb ini. Dan kalian harus memahami ketika mengatakan Rabbi Allah. Kemudian kalian kalau berdoa kepada orang tua, kalian juga diawali dengan menyebut nama Allah itu. Ya, gimana doa kepada orang tua? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hafal enggak? Jangan-jangan enggak hafal. Siapa yang enggak hafal doa untuk orang tua? Yang enggak hafal ini. Hafal enggak? Coba sekali lagi. Itu doa yang harus kalian ucapkan setiap saat, setiap waktu. Ya. Bentuk syukur kepada orang tua kalian, rajin mendoakannya. Kalian bisa hidup, lahir di dunia karena siapa? Berkat siapa? Anak-anak sekalian? Sebabnya adalah orang tua. Allah yang menciptakan kita, menciptakan kalian Allah, tapi sebabnya ada orang tua. Kalau nggak ada orang tua kalian nggak akan bisa lahir di dunia. Maka bentuk birrul walidain ya, bentuk berbakti kepada orang tua itu rajin mendoakannya ya. Jangan lupa nih anak-anak nida harus hafal doa untuk orang tua setiap habis sholat, ketika sujud, ketika habis sholat duha. Doakan orang tua kita. Tadi doanya gimana? Sama-sama ayo sama-sama. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu hafalkan dan amalkan. Doakan terus orang tua kalian. Ya. Itu yang dibutuhkan orang tua itu doa kalian akan didengar oleh Allah. Rabbighfirli, Rabbik, ya Rabbku,
Ya Tuhanku, ya Maha Penciptaku, yang Maha menguasaiku, memilikiku, merajaiku. Rabbighfirli wali walidayya, ampunilah dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku. Warhamhuma, kasihanilah mereka berdua. Ya, warhamhuma kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka mengasihaniku ketika aku masih kecil. Harus sayang sama abi umi kalian ya, ayah bunda ya. Sayang enggak? Harus cinta, itu yang merawat kalian dari kecil, ibu kalian yang melahirkan. Doakan dengan doa itu, yang menuntun kalian, menyuapin kalian, kasih jajan kalian, memandikan kalian sampai kalian besar sekarang jadi anak yang sehat, yang kuat, ya, bisa belajar, bisa lari, bisa main bola. Berkat siapa itu? Ayah dan bunda, abi dan umi. Maka bentuk berbaktinya apa? Rajin berdoa tadi, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berapa kali Ustaz doa itu? Sebanyak-banyaknya. Ayo dengerin, mendoakan orang tua jangan dihitung-hitung. Saya mah 3 kali, Pak. Enggak, sebanyak-banyaknya. Doain ketika sujud, sebelum salam, habis sholat. Doain orang tua kita ya. Kalian akan sukses, kalian akan bahagia hidupnya dunia dan akhirat ketika kalian berbakti kepada orang tua. Kalian menyebut nama Allah di awal ya. Rabbighfirli, wahai Tuhanku yang menciptakanku, menguasaiku, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sungguh indah kan doa itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya, bagaimana cara mendoakan orang tua? Nah, itu ya, anak-anak nida harus hafal dan diamalkan. Di sana ada kata Robbi juga ya. Banyak doa-doa itu diawali dengan kata Robbi. Ya, seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana di sana Rabbana atina, kata Rabbana. Dan para nabi dalam Al-Qur'an banyak mengawali doanya dengan menyebut nama Allah Ar-Rabb ini. Seperti doa Nabi Adam alaihissalam ya, anak-anak sekalian. Doa Nabi Adam alaihissalam ketika diturunkan dari surga ke bumi. Nah, adek siapa? Apa doanya Nabi Adam? Nabi Adam ketika dituruni dari surga kan sendirian apa? Berdua sama istrinya. Siapa istri Adam? Hawa, ibunda Hawa ya. Diturunkan tapi beda tempat. Maka Nabi Adam doanya apa yang terkenal? Menyebut terus nama Allah Ar-Rabb ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mengulang-ulang doa itu, Rabbana zalamna. Wahai Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kan Nabi Adam di surga, kenapa turun ke bumi? Karena melanggar sebuah larangan dari Allah. Dikata Allah, jangan kau makan buah ini yang ada di surga, buah ini. Tapi Nabi Adam digoda sama setan, sama ibunda Hawa, sehingga memakan buah larangan itu. Dan apa hukumannya? Diturunkanlah ke bumi. Jadi bapak kita itu Adam, bapaknya manusia ya. Itu dulunya di mana? Di surga sama ibunda Hawa. Karena suatu hikmah yang besar dan ya, sebabnya adalah Nabi Adam melanggar sehingga turunlah ke bumi dan ada manusia di bumi ini atas hikmah. Dan maka tempatnya kembali ke surga lagi nanti. Hamba-hamba Allah ya, manusia yang taat pada Allah, taat kepada Rasulnya akan kembali lagi ke mana? Ke surga. Nah, semoga kita semua ya, termasuk orang-orang yang akan kembali ke rumahnya bapak kita, ibunda kita Adam dan Hawa itu di surga ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi kalau ditanya siapa Rabb kalian, jawabannya gimana? Rabbi Allahul ladzi rabbani wa rabba jami'il alamin. Jadi kalau ditanya siapa Rabb kamu, apa? Siapa Rabb kalian? Jawabnya Rabbku adalah Allah yang telah
menciptakanku, yang telah memeliharaku dan menciptakan dan memelihara seluruh alam semesta dengan nikmat-nikmatnya. Perhatikan ya anak-anak sekalian, kalau ditanya man rabbuk, jawabannya apa? Rabbi Allah. Ayo gimana? Man rabbuk? Rabbi Allah. Siapa Tuhanmu? Tuhanku adalah Allah. Ya, Tuhanku adalah Allah. Tuhan apa? Rabb yang menciptakanku, memeliharaku dan memelihara seluruh alam semesta dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tadi dan Allah Subhanahu wa taala huwa ma'budi. Dialah Allah sesembahanku. Ya, dan laisa li ma'budun siwa, dan tidak ada sesembahan kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan yang aku sembah, ya. Tidak ada sembahan yang aku sembah dan ibadahin kecuali satu, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala dialah yang berhak untuk disembah di langit dan di bumi, yang kita sering mengucapkannya alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita apa? Rezeki. Siapa yang beri rezeki pada kita? Allah Subhanahu wa taala. Beri rezeki seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala beri rezeki makan, minum, ya. Dapat apa? Bisa beli ini, beli itu, ya. Beli mainan, ya. Bisa naik motor, naik mobil. Itu rezeki dari Allah, ya. Siapa yang beri rezeki? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang beri rezeki. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat 21. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Surat apa tadi? Kalian hafal ya? Al-Mulk ayat 21. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Atau siapakah yang dapat memberi kalian rizki jika Allah menahan rizkinya? Siapa yang bisa memberi kalian rizki jika Allah menahan rizkinya? Gak ada. Kalau Allah tahan kalian misalkan gak bisa makan, sudah gak ada yang bisa memberi makan. Kemudian Allah tahan tidak ada yang bisa memberi pakaian kepada kalian, gak ada yang bisa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ada diri kita itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi rizki kepada kita. Dan semua yang ada di langit di bumi, dan semua yang ada di bumi itu siapa yang beri rezeki? Siapa yang beri rezeki? Ya, semua makhluk di bumi Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Hud, surat Hud ayat 6. Surat apa? Hud ayat 6. Qala Allah ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Dan tidak ada suatu makhluk yang berjalan, yang hidup di muka bumi, melainkan Allah lah yang memberi rizkinya semua. Lihat, kalian lihat ikan di lautan tuh banyak gak? Ikan banyak, gak ada yang tahu jumlahnya. Allah Subhanahu wa taala setiap hari diambil. Itu siapa yang kasih makan ikan? Siapa yang ngasih makan ikan-ikan yang kecil, yang besar, yang bermacam-macam? Ada paus, ya. Ada apa lagi? Ada hiu, ada apa lagi? Ikan apa yang hafal di laut, ya? Semua ada ular laut juga, ya. Ada apa lagi itu? Singa laut, macam-macam. Itu banyak, jumlahnya miliaran. Siapa yang ngasih rezeki makan ikan? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mampu enggak? Manusia, raja yang paling kaya di dunia ngasih makan ikan di laut? Enggak bisa pasti. Ada sebesar gunung, masukkan makanan ke laut hanya satu ikan saja. Ikan paus yang makan, sedangkan ikan paus itu jumlahnya jutaan. Subhanallah. Itu makhluk semuanya yang ngasih makan Allah, ngasih rizkinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian belum lagi binatang yang ada di darat, yaitu di hutan, ya. Di macam-macam binatang, banyak sekali, ada banteng, ada harimau, ada singa, itu semua banyak. Siapa yang beri rezekinya? Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua manusia diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Rabb kita lah yang memberikan rezeki. Arti memelihara di sini, mengatur ada dengan memberi rezeki hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surat Al-Ankabut ayat 60. Ya, Al-Ankabut ayat 60 tentang rezeki ini. Wa ka'ayyim min dabbatin illa tahmilu rizquha. Dan berapa banyak makhluk yang bernyawa tuh yang tidak dapat menanggung rezekinya, tidak dapat mengambil rezekinya, mendapat rezeki sendiri. Allah yang memberi rezeki kepadanya. Wallahu yarzuquha wa iyyakum. Allah memberi rezeki kepadanya, kepada makhluk dan kepada kalian. Ya. Wallahu samiul alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, anak-anak sekalian hormati Allah Subhanahu wa taala, kita udah tahu Rabb kita Allah dan sesembahan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi. Nah, sekarang dengan apa kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Ayo anak-anak sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan hormati Allah, dengan apa kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Kita meyakini Allah itu ada enggak? Ada. Allah memiliki wujud? Ada. Allah itu di mana? Aina Allah? Di mana Allah? Allahu 'alal 'arsy istawa. Allahu 'alas sama. Allah itu di atas langit, di atas arsy zatnya. Tapi bersama kita dengan apa? Penglihatannya, pendengaran Allah, ilmunya Allah. Allah tahu. Ya, kalian yang lagi di sini duduk, ada yang lagi bengong aja tuh, ya, yang lagi nulis nggak perhatian. Allah tahu, Allah melihat. Ya, Allah mendengar, Allah mengetahui seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu bersama kita dengan ilmu pendengaran. Tapi zatnya di mana zatnya? Di atas, lagi di atas arsy. Nah, dengan apa kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan ayat-ayatnya, tanda-tanda, alamah, yaitu tanda-tanda, alamah yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala adalah adanya malam dan siang, walailu wan nahar. Ya. Kita bisa mengetahui adanya Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Melihat ayat-ayatnya. Apa ayat itu? Tanda yang menunjukkan sesuatu, atau ayat itu yang mengingatkan tentang sesuatu. Kalau ayat Allah, ayat tanda yang menunjukkan keberadaan Allah. Ayat Allah, ayat yang mengingatkan tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Apa ayat-ayat Allah itu? Tanda-tanda keberadaan Allah itu apa? Yang pertama tadi apa? Al-lailu. Apa al-lail? Apa al-lail? Malam. Adanya malam. Wan nahar. Apa nahar? Siang. Perhatikan. Al-lail itu apa? Malam. Siapa yang menciptakan malam? Allah Subhanahu wa taala. Wan nahar. Wan nahar. Siapa yang menciptakan siang? Allah Subhanahu wa taala. Wasyamsu. Apa wasyamsu? Matahari. Mumtaz. Wasyamsu itu matahari. Lihat matahari sehingga terang menerang ya. Di pagi hari sampai sore hari. Kenapa bisa terang? Kenapa bisa terang? Gak butuh lampu ya? Butuh lampu gak? Enggak, itu udah terang banget. Allah ciptakan asyamsu. Apa namanya? Matahari yang terang benerang. Kemudian wal qamaru. Apa wal qamaru? Bulan. Kalau di malam hari nggak ada matahari ya. Bukan nggak ada, tapi matahari itu terbenam. Kalau kata sabda Nabi kita, matahari itu pergi di bawah arsy dan sujud di hadapan Allah. Matahari makhluk. Benar Allah perintahkan terbit lagi sebelah timur. Terbit ke sebelah timur. Esok hari lagi. Tuh matahari itu ada, tapi terbenam. Sementara ya pergi dulu. Nah, di malam hari ada apa di malam hari? Kalau kita lihat ayat Allah itu ada apa? Al-qamaru. Apa qamar? Bulan. Bulan bersinar terang. Ya. Wah, itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Kemudian apa lagi? Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala sebagai tandanya. Makhluk Allah. Lihat ke atas, ada apa di atas? As-sama. As-sama'u apa? As-samawat ya, as-samawat. Karena langit itu satu apa banyak?
Ya, yang itu anak-anak sekalian yang akhwat, langit itu satu apa banyak? Banyak. Ada berapa langit ya? 7 lapis langit. Allah ciptakan 7 lapis. Sab'a samawat, 7 lapis langit. Ternyata langit enggak satu ya. Jadi berlapis-lapis. Lapis, nama lapis itu sudah langit 1, langit 2, langit 3, berlapis-lapis seperti kue dilapis-lapis. Ya, ada kue lapis kan? Dilapis-lapis ya, sampai berapa tingkat. Nah, itu langit juga bertingkat-tingkat sampai langit yang keberapa di atas? Ke-7. Kalau kita lihat ke atas di malam hari, banyak bintang, an-nujum. Itu juga ciptaan makhluk Allah, bintang-bintang. Apa tadi? An-nujumu. Jadi ciptaan Allah, makhluk Allah itu asyamsu matahari, al-qamaru bulan, an-nujumu bintang-bintang. Itu semuanya makhluk Allah, ciptaan Allah. Maka kalau lihat bintang itu banyak. Ada yang tahu jumlahnya bintang? Sangat banyak, miliaran. Banyak. Itu bintang itu menghiasi langit sehingga indah. Fungsinya bintang apa tuh di langit? Menghias langit supaya indah, ada terang menerang. Kalian gambar bintang gitu ya, kecil-kecil. Bintang itu enggak seperti itu. Bintang itu bulat sebenarnya, seperti matahari, cuman kelihatan berbentuk bintang gitu cahayanya. Tapi bintang itu sebenarnya bentuknya apa? Bulat seperti matahari. Saking jauhnya sehingga cahayanya yang kita lihat seperti bentuk bintang gitu. Ya, bukan seperti itu bintang gitu. Aslinya besar, sangat besar seperti matahari. Subhanallah. Jadi itu ciptaan Allah di langit. Selain langit ada yang menghiasi, bintangnya ada, mataharinya ada, bulan itu juga ciptaan Allah semuanya. Maka kalian lihat di malam hari ucapin subhanallah, masya Allah. Inilah ciptaan Allah ya, yang begitu indah. Maka Allah mengatakan sun'allahilladzi atqana kulla syai'. Lihat, ada bintang yang sangat indah, banyak jumlahnya, matahari yang terang, bulan yang bersinar, indah ya. Maka itulah ciptaan Allah yang begitu indah. Allah mengatakan dalam surat An-Naml ayat 88, sun'allahilladzi atqana kulla syai'. Itulah ciptaan Allah. Lihat, itulah ciptaan Allah yang mencipta dan dengan yang menciptakan dengan sempurna segala sesuatu. Allah yang menciptakan. Jadi dengan apa tadi anak-anak sekalian? Yang ikhwat, yang akhwat, kita bisa mengenal Rabb kita Allah. Yang pertama dengan ayatnya. Ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah. Dalam artian ya, kita mengenal Allah dengan 2 hal. Ini aja dengan 2 hal. Pertama dengan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu apa? Ya makhluknya, ciptaannya yang ada di sekeliling kita. Namanya ayat-ayat kauniyah. Yaitu yang makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan. Langit, bumi, matahari, lautan, gunung. Itu ayat-ayat kauniyah. Yang kedua dengan ayat Qur'aniyah. Apa ayat Qur'aniyah? Yaitu ayat-ayat yang Allah turunkan kepada nabinya. Itu Alkitab yang agung, Al-Quran. Jadi yang kalian baca tiap hari, ya itu Al-Quran, di dalamnya ada ayat-ayat. Itu ayat-ayat Allah, kalamullah ya, yang menunjukkan Allah itu adanya Al-Quran. Al-Quran apa itu? Kalamullah, firman Allah yang menunjukkan Allah itu ada. Yang kalian baca itu Al-Quran, itu kalamullah, Allah turunkan ya. Kemudian ayat kauniyah tadi, ayat yaitu makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan. Yang Ustaz contohkan matahari, bulan, bintang, kemudian apa? Langit, kemudian adanya bumi dan isinya. Apa ayatnya? Apa ayatnya yang Allah firmankan dalam Al-Quran tentang tadi? Bahwasanya ayat-ayat Allah itu adanya malam, adanya siang, matahari, bulan, bintang dalam surat Fussilat. Surat apa? Fussilat. Ayo dicatat, surat apa tadi? Fussilat. Surat keberapa? Surat Fussilat itu
ayat ke-37. Fussilat ayat ke-37. Kalau kalian nggak bisa tulis ayat aslinya, terjemahnya ya ditulis ya pelan-pelan nih. Mana dalilnya tadi yang menunjukkan malam, adanya siang, adanya matahari, bulan, bintang, langit dan bumi, itu adalah ayat tanda yang menunjukkan keberadaan Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat ayatnya, Fussilat ayat berapa tadi? Ayat berapa tadi? 37. Ayo dicatat. Allah berfirman, wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Apa artinya? Ayo catat artinya. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah adanya malam dan siang. Adanya malam dan siang. Terus adanya matahari dan bulan. Adanya matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar, kata Allah, janganlah kalian bersujud kepada matahari dan jangan pula bersujud kepada bulan. Janganlah bersujud kepada matahari, jangan bersujud kepada bulan. Maksud jangan beribadah kepada matahari dan bulan. Kenapa? Alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Kenapa? Sujudlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan semua itu. Karena Allah yang menciptakan matahari, bulan, bintang, maka sujudnya kepada Allah, jangan kepada makhluk, jangan kepada matahari dan bulan. Maka kata Allah, sujudlah kalian kepada Allah yang menciptakan semua itu, jika hanya kepadanya kalian beribadah. Jadi nggak boleh nyembah matahari, boleh nggak? Oh tidak, nggak boleh. Nyembah bulan, nggak boleh. Nyembah bintang, nggak boleh. Matahari meskipun sangat besar nggak matahari? Berapa kali jutanya bumi udah besar banget ya. Kalian juga belum bisa keliling Subang, keliling dunia, ya gitu ya. Apalagi matahari lebih besar lagi. Meskipun matahari sangat besar, itu makhluk, nggak punya apa-apa, dicipta oleh Allah, lemah, tidak boleh disembah. Kata Allah, jangan menyembah kalian matahari dan bulan. Bulan juga besar, bersinar terang, tapi juga nggak boleh disembah. Sembahlah Allah saja, ya. Jika kalian benar-benar hanya menyembah kepadanya, kita beribadah pada Allah saja. Jadi, ada nggak orang yang manusia menyembah matahari? Ada nggak? Menyembah bulan ada nggak? Ada yang menyembah dari dulu sampai sekarang. Ya, menyembah matahari, ketika matahari terbit sujud kepada matahari. Ketika ada bulan sujud kepada bulan. Kemudian sujud pada bintang dan planet-planet. Ada Jupiter, Saturnus disembah. Itu sesat, itu menyimpang. Alhamdulillah kita bersyukur ya, kita menyembah Allah saja. Itu orang-orang yang menyembah matahari dan bulan itu tersesat. Ya, jika mereka tidak bertobat maka tempatnya di neraka. Karena tidak boleh menyembah makhluk. Makhluk itu harus menyembah Al-Khaliq. Al-Khaliq itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak sekalian, sekali lagi yang menciptakan matahari, bulan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ada sebuah kisah, didengerin ya. Ada sebuah kisah kisah ini tentang orang yang tidak percaya adanya Allah. Jadi di zaman Imam Abu Hanifah, nih kisah nih, ada nggak orang yang nggak percaya adanya Allah? Ada. Tadi yang menyembah matahari ada, namanya musyrik.
Tapi ada lagi orang dari dulu sampai sekarang namanya ateis, bahasa kita tuh. Ateis nggak percaya adanya Maha Pencipta, nggak percaya adanya Tuhan, adanya Roh, adanya Allah Subhanahu Wa Taala, nggak percaya. Namanya orang apa? Ateis. Kalau bahasa Arabnya dahriyun. Dahriyun, orang yang hanya mengatakan kita ini hidup mati karena zaman. Nggak ada yang mengatur, nggak ada yang menciptakan. Salah itu apa, benar nggak? Benar apa salah? Ucapan tadi salah, sesat ya. Nah, apa kisahnya nih? Kita dengerin, ada kisah nih. Kisahnya Imam Abu Hanifah. Siapa tadi? Imam siapa? Imam Abu Hanifah. Siapa yang tahu nama aslinya Imam Abu Hanifah? Angkat tangannya. Ini siapa nih? Dek. Ini siapa nama Imam Abu Hanifah? Nama Imam Abu Hanifah siapa? Imam kita yang senior yang paling awal madhab. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Imam Abu Hanifah namanya Nu'man bin Thabit. Siapa namanya? Nu'man bin Thabit, ya, namanya Nu'man bin Thabit. Itu Imam Abu Hanifah, dipanggil dengan Imam Abu Hanifah. Begini kisahnya nih. Di zaman Abu Hanifah ada orang ateis yang suka ngajak debat gitu, yang ngajak dialog sama orang muslim supaya orang muslim kalah. Nah, supaya orang muslim kalah dan bisa jadi pengikutnya. Ini orang ateis ini suatu saat dia nantang debat. Ya, waktu itu Imam Abu Hanifah masih muda tapi pintar karena seorang imam. Sudah hafal Quran, hafal hadis banyak, pintar, masih muda. Mungkin umurnya di bawah 20 tahun waktu itu, ya. Nah, apa yang terjadi? Ada pertemuan, Imam Abu Hanifah mewakili gurunya. Awalnya gurunya tidak bisa hadir, maka diutuslah Abu Hanifah untuk berdialog. Berdialog karena diajak debat sama siapa tadi? Orang ateis. Dan dijadwalkan hari ini dan waktu ini. Sudah berkumpul orang ateis, siap-siap. Paling ini Abu Hanifah kalah sama kita. Mau debat tentang adanya Allah, adanya Maha Pencipta apa tidak di alam semesta ini. Maka Imam Abu Hanifah itu sangat cerdik, pintar. Lihat bagaimana mematahkan, ya, mengalahkan orang ateis. Gak bisa berkata-kata dengan satu ucapan. Jadi ketika itu Imam Abu Hanifah sengaja terlambat datang. Ini hujahnya, ya. Jadi sudah kemana Imam Abu Hanifah kok belum pada muncul? Mungkin belum muncul, mungkin takut sama kita. Imam besar, pintar kan. Kemudian datanglah terlambat. Imam Abu Hanifah baru datang, tidak pernah ngumpul. Wahai Abu Hanifah, kenapa engkau terlambat? Tenang dulu, saya duduk, katanya, ya. Saya duduk begini, saya terlambat. Nah, karena ini kan lagi debat, ya, bukan berbohong. Jadi memakai sebuah dalil pakai akal. Karena orang itu tidak bisa diberikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan, begini, saya terlambat karena saya tadi menyeberangi sungai atau menyeberangi laut. Dan saya melihat tadi itu ada perahu yang berjalan sendiri, gak ada nahkodanya, kata Imam Hanifah. Terus tuh ngangkat barang sendiri perahu itu, kemudian berlayar sendiri, nggak ada nahkoda. Nah, kalau sopirnya perahu namanya nahkoda, ya. Kalau pesawat pilot, kalau mobil sopir. Nah, kalau perahu nahkoda, nggak ada nahkodanya. Perahu berjalan sendiri, perahu ngangkat barang sendiri, bisa mau melintas lautan, bisa nggak? Perahu bisa jalan sendiri, nggak ada nahkoda, bisa ngangkut barang sendiri, nurunin barang sendiri, bisa berjalan selamat sampai di tujuan, menyeberangi lautan. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Orang ateis kan pakai akal terus. Kamu bohong.
Nggak mungkin itu ada perahu jalan sendiri, nggak ada yang nahkoda yang nyetir, bisa jalan dengan benar sampai tujuan, ngangkat barang sendiri. Ah, kamu bohong, kamu nggak, saya nggak percaya ucapan kamu. Nah, ini sudah kalah, belum apa-apa. Kata Imam Ahmad sampai tersenyum. Nah, kamu tidak mempercayai alam semesta ini ada yang menciptakan dan mengatur urusan alam semesta yang begitu indah dan rapi. Sedangkan tadi perahu kamu tidak meyakininya. Ya, kamu nggak meyakininya. Padahal alam semesta ini yang begitu indah, begitu besar, pasti ada yang menciptakannya. Sebagaimana tadi perahu juga butuh adanya nahkoda. Nggak mungkin alam semesta yang besar ini nggak ada yang mengatur, seperti kapal nggak ada nahkodanya, seperti pesawat nggak ada pilotnya. Ya tuh nanti pesawatnya kemana saja gitu ya. Jatuh ke sungai, nabrak gunung. Itu perahu juga nanti kemana aja kan bisa tenggelam. Nah, bagaimana alam semesta kata Imam Hanifah yang begitu indah, begitu besar, begitu rapi, begitu ada aturan-aturan yang sangat teliti, sangat rapi. Nggak mungkin kalau nggak ada pencipta. Mungkin nggak? Lihat gunung begitu indah, matahari bersinar, bulan, bintang semua tersusun rapi. Ini menunjukkan bahwasanya ada yang maha pencipta, yang maha mengatur, yang maha menguasai alam semesta. Jadi kalah nggak tadi ateis? Debatnya kalah nggak? Kalah ya, dengan hanya satu perkataan, dengan hanya satu perkataan. Maka disebutkan di sebuah ungkapan, ada sebuah ungkapan, kita menyaksikan tuh tadi kata Pak Hanifah kan, alam semesta, gunungnya, bintangnya, itu semua menunjukkan keberadaan Allah. Maka ada sebuah ungkapan, wa fi kulli syai'in lahu ayah. Di setiap segala sesuatu itu ada ayat yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Tadullu ala annahu wahid, yang menunjukkan bahwasanya dialah Allah kita, Rabb itu adalah yang Maha Esa. Dialah Allah, Rabb kita yang Maha Esa, wahid. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan itu kisah yang sangat menakjubkan ya. Jadi akhirnya orang ateis terdiam, gak bisa melawan dengan perkataan, dan akhirnya dalam kisah masuk Islam. Subhanallah, dengan hanya satu perkataan. Nah, kemudian diantara kita saksikan dalam kehidupan kita ya, yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada dalam diri kita masing-masing. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian itu, kalian enggak melihat itu ada yang menunjukkan kebesaran Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya? Coba lihat kalian. Kalian memiliki mata yang dua, indah. Ya, ada bulu mata. Subhanallah, Allah lengkapi bulu mata. So, kemudian kalian bisa berkedip. Itu nikmat dari Allah. Allah yang mengatur, menciptakannya. Kalau nggak bisa berkedip gimana? Oh, nggak bisa berkedip, nikmat dari Allah itu. Allah menciptakan dua telinga, nggak satu telinganya, terus di sini, nggak di sini telinganya. Gimana tuh? Atau di sini? Kalau kehujanan masuk air dong, ya. Terus hidung satu, lubangnya dua. Subhanallah. Terus lihat gigi-gigi kalian, Allah ciptakan. Kalian tumbuh besar dari bayi, tumbuh besar, badannya besar, tapi gigi kalian nggak ikut tumbuh. Subhanallah ya. Siapa yang mengaturnya? Allah Subhanahu wa taala. Bayangin kalau gigi kalian ikut pertumbuhan kalian, bagaimana tuh nanti giginya? Oh aduh, kayak apa itu, kayak ya serem itu ya. Ini badannya gede, giginya juga panjang ke bawah. Subhanallah, Allah ciptakan begitu indah. Kalian besar tumbuh tapi giginya tetap kan nggak tumbuh-tumbuh ya. Subhanallah. Terus ada nikmat yang Allah berikan. Itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Kalian bisa main bola, ya. Senang main bola? Senang main bola di sana kemari. Terus apa yang menjadikan kalian bisa main bola? Ya memang Allah menciptakan sebuah alat yang kalian bisa main bola. Apa itu? Iya, pinter. Satu apa dua kakinya? Dua. Kalau satu bisa main bola? Ya enggak, satu.
Gimana main bola? Ada lagi alat pelengkapnya. Ya, orang yang hebat main bola ini bukan orangnya hebat, bukan, karena Allah menciptakan kedua kaki. Maka ya Allah yang maha hebat, maha besar mah. Lihat orang main bola hebat, nggak ada apa-apanya, dia manusia yang ciptakan dia kaki Allah, sehingga bisa lari, bisa main bola, bisa nendang. Kemudian ada bagian kaki yang kalau Allah tidak berikan, kalian nggak bisa main bola, nggak bisa nendang, nggak bisa giring bola. Apa itu? Kedua lutut kalian bisa lentur. Subhanallah ya. Lututnya lentur. Mau hebat apapun pemain bola, kalau lututnya nggak lentur, mau hebat nggak bisa apa-apa tuh, ya kayak robot. Ya aja gitu, nggak bisa ditekuk karena bisa nekuk lututnya, ya bisa dipanjangin sehingga bisa main bola hebat, bisa nendang. Ya, jadi apa yang Allah ciptakan kalian bisa main bola, ada kedua kaki yang bagus, yang kuat, adanya lutut yang lentur. Yang lentur itulah kalian bisa main bola, bisa lari, bisa loncat. Subhanallah, itulah ciptaan Allah yang begitu indah, yang begitu sempurna yang Allah menciptakan. Ciptaannya itu hanya di dalam diri kita. Lihat ya, itu dalam diri kita aja udah menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Belum di sekitar kita banyak. Lihat semut, bagaimana Allah ciptakan. Lihat lalat, bagaimana Allah ciptakan. Ada yang bisa ciptakan semut nggak? Ada nggak? Tidak ada. Tidak ada seorang pun yang bisa menciptakan semut yang paling kecil aja, atau lalat sekalipun. Tidak ada yang bisa menciptakan semua itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka harus bersyukur, ya. Jadi yang mengatur, menciptakan, coba lihat kalau kita yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu adanya tanaman-tanaman, ya. Lihat tanaman yang kalian lihat, bunga-bunga, tuh akhwat lihat, dalam satu tempat kalian tanam pepohonan, maka akan tumbuh bermacam-macam bunga yang warna-warni. Subhanallah, siapa yang bisa begitu? Dalam satu tanah kemudian ditanam buah-buahan yang awalnya tidak tahu ini nanti buahnya warnanya apa. Tumbuh nanti ada warna buah warna oranye. Seperti apa? Burtukal, yang jeruk. Ada buah warnanya merah. Seperti apa? Stroberi. Ya, ada warnanya hijau, warnanya ini. Subhanallah. Kemudian juga bagaimana dari satu tanah tanamannya berbeda-beda warnanya, bunga berbeda-beda, buahnya juga rasanya berbeda-beda. Ya, ada muncul anggur warna hijau beda dengan anggur warna merah, begitu. Macam-macam, subhanallah. Dari tanaman saja itu sudah menunjukkan ada yang mengatur. Semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak ada yang bisa menciptakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Kemudian juga tadi ini sebelum ditutup mungkin ya jam 11 ini daurahnya. Ya, ayat yang berikutnya tentang yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadi ayat apa? Ayat Qur'aniyah. Ayat Qur'aniyah. Tadi ayat-ayat kauniyah. Matahari, bulan, malam, siang, itu Allah yang menciptakan, mengaturnya. Ya, kemudian tadi makhluknya bermacam-macam, beraneka ragam. Dan di antara ayat-ayat yang menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita, Rabb kita, adalah ayat Qur'aniyah yang kita baca, merupakan wahyu. Al-Quran, wahyu yang diturunkan kepada siapa? Kepada siapa Al-Quran? Kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalamnya ada ayat-ayat, ya, adanya kalamullah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan itu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Di semuanya itu menunjukkan, ya, adanya keberadaan wujud Allah, Rabb kita yang maha suci dan maha tinggi, yang menunjukkan kesempurnaan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah dan yang maha tinggi. Maka dengan adanya ayat-ayat itu yang kita baca setiap hari, kita baca Quran,
maka kita yakini ini Quran ini kalamullah, kalam Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah berfirman diturunkan kepada Jibril, dari Jibril ke Nabi Muhammad SAW, dan membacanya ibadah. Karena itu kalamullah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mendengar imam sedang membaca Al-Qur'an, ya, imam baca dalam surat Al-Falaq, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian dalam surat tadi Al-Ikhlas juga. Itu siapa yang berfirman? Itu suratnya surat Al-Falaq, tapi ayat itu adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya dalil, ya, yang terakhir bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta dan itu Rabb kita adalah surat Al-A'raf nih. Al-A'raf ayat 54. Surat apa tadi? Al-A'raf ayat 54, dicatat nih. Gimana dalilnya? Nanti artinya ditulis ya. Al-A'raf ayat 54, qala Allah taala, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yaqlubuhu hasithan wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Perhatikan, satu ayat ini dibuka dengan nama Allah Rabb, ditutup dengan nama Allah Ar-Rabb. Itu tabarakallahu rabbul alamin. Artinya gimana? Sesungguhnya inna rabbakumullahu alladzi, sesungguhnya Rabb kalian, sesungguhnya Rabb kalian, Tuhan kalian ialah Allah. Itu kata Allah. Sesungguhnya Rabb kalian, Tuhan kalian siapa? Siapa? Allah. Alladzi khalaqas samawat, yang telah menciptakan langit-langit, wal arda, dan bumi, fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Perhatikan, Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Tsumma stawa 'alal 'arsy, lalu dia bersemayam di atas arsy. Lalu dia, siapa dia? Allah bersemayam di atas arsy. Yughshil lailan nahara yaqlubuhu hasitha. Dia Allah menutupkan malam, dia Allah menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia Allah menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Wasyamsu wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih, dan ciptaannya, dan ciptaan Allah pula apa? Matahari, wal qamar, bulan, wan nujuma, dan bintang-bintang. Masing-masing tunduk, masing-masing ditundukkan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing tunduk, matahari, bulan, bintang tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalqu wal amr, ingatlah menciptakan dan mengatur hanyalah hak Allah. Tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah, Rabb semesta alam. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Apa Rabb tadi itu? Rabb semesta alam apa? Anak-anak sekalian, apa Rabb semesta alam tadi maknanya di awal? Apa Rabb semesta alam? Yang menciptakan alam semesta, yang menguasai alam semesta, yang mengatur alam semesta. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan tentang daurah kita, ya, yang temanya apa? Mengenal Rabb kita, mengenal Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kesimpulannya, ya, sebelum kita tutup, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwat yang
yang mudah-mudahan selalu dapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kalian tetap diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar dalam kehidupan kalian sehingga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu apa? Ilmu yang bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat, ya. Maka kalian harus rajin belajar, ya, terutama belajar ilmu akidahnya, ya, belajar yang benar mengenal Allah, mengenal agamanya, mengenal Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dengan kita belajar pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian ilmu yang bermanfaat, ilmu yang banyak, dan memberi kalian taufik, ya, dan beri kalian pemahaman yang benar, yang lurus, dan sebagai pedoman bagi kalian, ya, sehingga kalian menjadi anak-anak yang betul-betul beriman kepada Allah, yang taat kepada Allah, dan yang beribadah hanya kepada Allah saja. Jadi anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulnya, dan berbakti pada kedua orang tua. Akhirul kalam sebelum tutup, ya, semoga kalian dan semuanya kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang muwahhid. Apa muwahhid? Yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, dan kita hidup di atas ketauhidan, dan semoga Allah menutup kita semua ketika meninggal di atas ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan akhirul kalam kita cukupkan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam ajmain. Subhanallah.